Rahim oleh Ustaz Musyafa mengenai makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, makna dua kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya kita belajar tahapan mencintai Allah. Sekarang kita akan belajar mengenai sibghatullah atau sirupan Allah. Maka dari itu sebelum kita mulai materi ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada Ustaz, sampai jam 1 kurang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang ini kita akan membahas istilah yang disebut oleh Allah SWT di surat Al-Baqarah ayat 138. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, diterjemahannya pun begitu ya. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Di catatan kakinya disebutkan sibghah Allah artinya celupan Allah. Maksudnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di ayat 138 surat Al-Baqarah ini Allah SWT menyebut agamanya, yaitu agama Islam, tapi disebut dengan istilah sibghatullah. Disebut dengan istilah apa? Sibghatullah. Padahal secara leksikal, secara kamus, sibghah itu artinya seperti disebut di catatan kaki ini, celupan. Kalau orang kampung saya menyebutnya bukan celupan, wenter atau wenter. Ya? Orang kampung saya, ya, nggak tahu kalau di tempat lain. Ya. Jadi kita dulu kalau punya baju putih atau warna lain tapi sudah kusam gitu ya. Misalnya biru kayak punya Pak Guru nih, tapi sudah kusam. Zaman dulu kan mencari baju masih sulit zaman dulu. Supaya baju itu kelihatan cemerlang lagi birunya, maka kita beli zat pewarna. Yang orang Jakarta menyebutnya celupan. Orang kampung saya nyebutnya, nggak tahu juga kenapa disebut wenter kan? Wantek ya. Nah itu direbus gitu kan, sehingga di air panas. Lalu setelah warna itu bercampur dengan air, baju itu dicemplungin di situ, cemplungin, ya. Nanti diangkat, tidak diperas, dijemur, kan? Nah, nanti warnanya cerah lagi. Mungkin anak-anak sekarang udah nggak tahu itu. Karena kalau baju anak-anak sekarang baju masih bagus saja beli lagi ya kan? Saking banyaknya baju dijual. Kalau dulu enggak, kita beli baju jarang-jarang. Ya. Nah itu bahasa Arabnya apa? Sibghah. Bahasa Arabnya sibghah. Itu ya. Itu makna sibghah. Maka kita pun bertanya, kenapa agama Allah
disebut sibghoh. Nah gitu. Kenapa agama Allah disebut sibghoh? Kenapa Islam ini disebut sibghoh? Begitu. Nah, kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Imam Al-Baghawi, Islam disebut dengan istilah sibghatullah, celupaan Allah, karena agama Islam itu dengan kita itu seperti wantek tadi dengan baju kita. Kalau kita ingin baju kita itu seperti warna wantek yang kita kehendaki, maka baju itu dicemplungkan ke air yang panas yang di situ sudah ada wanteknya. Lalu celup situ, bahkan diaduk, bahkan supaya seluruh benang-benang yang ada di baju itu menyerap warna yang kita inginkan itu. Nah, kita ini seperti baju, agama Islam itu seperti proses celupan itu. Maksudnya, kalau kita sebagai seorang muslim ingin benar-benar menjadi muslim, dengan bahasa lain, kalau kita sebagai seorang muslim menginginkan Islam itu mewarnai seluruh sendi-sendi kehidupan kita, kalau ibarat baju tadi, sampai serat-serat benangnya itu menyerap warna yang kita kehendaki, ya kita juga itu sampai Islam itu mendarah daging dengan diri kita, tidak ada bagian dari diri kita kalau terwarnai oleh warna Islam, maka kita harus mengikuti proses celupan itu. Kita harus mengikuti proses celupan itu. Untuk itulah Allah SWT menyebut agamanya dengan istilah apa? Sibghoh. Nah, kira-kira jamaah masjid sini sudah ada belum mengikuti proses sibghoh itu? Direbus itu, ya? Sudah ada belum? Insya Allah ya, nggak akan direbus ya. Ini hanya penggambaran, kan? Ini hanya apa? Penggambaran. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, sebenarnya proses seperti ini sudah dituntut oleh Allah SWT kepada seluruh Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul itu dituntut untuk seperti itu. Begitu. Mulai dari Nabi Adam terus sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya dituntut untuk melakukan proses sibghoh, proses celupan. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, tetapi di agama Nasrani, makna yang substantif tadi dihilangkan, diganti dengan proses yang simbolis. Diganti dengan apa? Proses yang substansinya tidak dijalankan, tapi yang simbolisnya dijalankan. Kalau mereka ingin mengesahkan kenasraniaan atau kekristenan seseorang, maka orang itu akan dibaptis, ya kan? Apa itu dibaptis? Gampangnya apa? Dimandikan, gitu, ya kan? Gampangnya apa? Dimandikan. Nah ini itu dimaknainya secara simbolisnya. Pada bunyi depan belakangnya. Oh begitu ya. Soalnya ini ikut-ikutan juga ya. Jadi simbolisnya itu dijalankan, tetapi substansinya tidak dijalankan. Padahal dimaksud adalah apa? Substansinya. Kita tidak perlu mencelup atau berendam begitu, enggak, ya kan? Bahkan salah satu ajaran mereka itu berendamnya sampai 7 hari. Supaya apa? Supaya meresap semua, ya kan? Nah, malah apa namanya? Jebibirun, ya kan? Gitu ya, kalau orang Jawa bilang. Bukan itunya yang dimaksud, tapi lebih kepada substansi bahwa nilai-nilai yang ada dalam agama Allah, agama Islam itu hendaklah kita, bahasa Indonesianya, kita resapi. Coba resapi. Kita serap. Gitu. Lalu meresap ke dalam keseluruhan diri kita, gitu,
sampai ke tingkat mewarnai seluruh jati diri kita. Itu namanya sibghatullah. Gitu ya, sibghatullah. Oke, pengertian sibghatullah udah tahu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, kalau kita bicara sibghatullah seperti ini, tadi kalau kita katakan pewarnaan tadi atau pencelupan itu maksimal, maka prosesnya memang agak berat, panas dan sebagainya. Nah, dalam konteks beragama ini, proses sibghah yang dimaksud itu juga seperti proses pewarnaan baju atau kain itu, harus meresap keluar dalam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, agama Islam yang kita peluk ini hendaklah meresap paling tidak penggambarannya itu pada 3 aspek. Paling tidak ya. Pertama adalah aspek yang menyangkut hati nurani kita. Yang kedua adalah aspek yang menyangkut jiwa kita. Nah, baru yang ketiga adalah aspek yang menyangkut aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fisik kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang Islam yang benar, 3 aspek ini paling tidak harus telah mengalami proses, namanya proses sibghah. Pertama adalah hati nurani, kedua apa tadi? Jiwa, ya. Yang ketiga adalah perilaku, yang perilaku itu dilakukan oleh fisik dan luaran-luaran kita. Ini semua terwarnai. Nah, kita jelaskan satu-satu. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, hati kalau dalam agama Islam, Al-Quran atau hadis, itu ada pekerjaan namanya pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik ya, pekerjaan hati. Misalnya kepasrahan secara mutlak kepada Allah, itu pekerjaan siapa? Pasrah itu. Dia lebih bersifat pekerjaan hati daripada bersifat fisik. Gampangnya kira-kira begini. Ini perlu dikasih contoh bagaimana pasrah itu. Contoh untuk pekerjaan hati. Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan salah seorang istri beliau itu Hajar dan putranya yang bernama Ismail yang masih bayi dari Palestina diajak jalan terus ke selatan sehingga sampai ke tempat yang sekarang bernama Mekah. Waktu itu di situ tidak ada manusia, di situ juga tidak ada binatang, di situ juga tidak ada tanaman, di situ juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang awal tanda kehidupan itu adalah air, nggak ada. Bahasa Al-Qur'annya di surat Ibrahim adalah fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang di situ tidak ada tanaman sama sekali. Kenapa nggak ada tanaman? Karena nggak ada air. Nggak ada air, nggak ada tanaman, maka nggak ada binatang. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada binatang, maka tidak ada manusia yang mau tinggal di tempat itu, karena seperti bunuh diri tinggal di tempat itu. Setelah sampai di tempat itu, istri dan putranya disuruh tinggal di situ. Nabi Ibrahim alaihissalamnya sendiri pergi kembali ke Palestina. Yang ditinggal di situ tidak ditinggalin makanan, tidak ditinggalin minuman, bahasa singkatnya tidak ditinggalin bekal. Jangan kasih bekal apa-apa, pergi saja. Nah, ini kalau ada jamaah, masjid apa sini namanya? Al-Makmur. Jamaah Al-Makmur disuruh camping di Gunung Bunder misalnya. Camping di Gunung Bunder. Tidak boleh bawa bekal, nggak usah bawa bekal, ya kan? Nah, mungkin berasumsi, mungkin maksud panitia adalah disediakan makanan oleh panitia, gitu ya. Begitu sampai sana ketemu dengan panitia, kata panitia, silakan kalian tunggu di sini, hidup di sini, kami panitia semua akan pergi, begitu. Kira-kira mau nggak kira-kira?
Mau nggak Pak? Padahal tuh di Gunung Bunder masih ada air. Masih ada apa lagi? Ya paling tidak sayur apa yang hijau-hijau di situ ada yang bisa dimakan. Nah, saya pernah soalnya camping di situ ketemu daun mentah aja bisa dimakan, ya kan? Nah, artinya ada kehidupan. Nah ini nggak ada apa-apa, ini tinggal di situ saja. Gitu. Tetapi singkat cerita, Hajar ibu Nabi Ismail alaihissalam setelah mendapatkan kepastian dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa itu adalah perintah Allah, dengan penuh yakin, dengan penuh tawakal, kepasrahan pada Allah mengatakan, kalau memang ini adalah perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Nah, ini pernyataan lisan, pernyataan apa? Tapi yang lebih substansif dari lisan itu adalah apa? Kepasrahan dalam hatinya itu, karena ada keyakinan, gitu ya, karena ada keyakinan. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, kalau kita mau beragama dengan baik, berislam dengan baik, kita menjadi muslim yang baik, ya, warna Islam itu harus sampai ke tingkat itu, mewarnai aspek-aspek hati nurani kita, aspek-aspek hati nurani kita. Contoh lain, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, ibu Nabi Musa alaihissalam, ibu Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman Fir'aun, dan Fir'aun punya kebijakan siapa saja Bani Israel, wanita Bani Israel yang hamil dan melahirkan anak laki-laki, maka harus segera dilaporkan kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya untuk disembelih, gitu ya. Nah, para ahli tafsir mengatakan kehamilan ibu Nabi Musa alaihissalam itu kehamilannya tidak begitu diketahui. Maksudnya zaman dulu bisa saja, kan? Tapi akhirnya kan, walaupun tidak diketahui, lama-lama kan harus melahirkan juga, gitu. Nah, menjelang melahirkan, Allah SWT berikan firman kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, wahai ibu Musa, ya kan? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Nanti kalau begitu kamu melahirkan anak laki-laki, anak itu langsung kamu susui. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu mengkhawatirkan keselamatan anakmu itu, maka buanglah anak itu di sungai. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kita semua tahu cerita itu, kan? Tapi saya ingin menggarisbawahi yang tema kita sebelum. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Surat Al-Qasas, ya. Coba ini kalau kita perhatikan, kalau Allah SWT menghendaki anak ibu ya tadi, yaitu Nabi Musa lah. Kalau menghendaki Nabi Musa bayi itu mati, kenapa harus disusui terlebih dahulu? Perintah menyusui itu berarti Allah menghendaki dia hidup. Tapi kalau Allah menghendaki dia hidup, kenapa harus dibuang ke sungai? Dan tidak sembarang sungai Nil. Kalau sungai Nil zaman sekarang sih, kalau sudah masuk Mesir itu sudah nggak ada, kuda Nilnya udah nggak ada. Kalau sekarang ya. Tapi kalau zaman dahulu, ya di situ penuh dengan kuda Nil. Ya, kalau bayi itu kayak kita nelen kapsul aja kan. Nah, betul gak? Kudanya ketemu bayi itu kan kayak kita, Pak. Kalau kita nelen kapsul aja. Nah, jadi ini kan kontradiktif. Jadi kalau Allah memang menghendaki Nabi Musa bayi itu adalah mati di saat bayi, kenapa harus disusui? Oke. Oh, berarti Allah SWT menghendaki Nabi Musa hidup. Kalau memang Allah menghendaki hidup, kenapa harus dibuang ke sungai? Ini ketemu nggak kira-kira? Ya, nggak ketemu kan? Tapi karena ibu Nabi Musa alaihissalam yakin ini adalah kehendak Allah, pasrah dia kepada maunya Allah, ya disusui juga anak itu. Setelah itu dibuang ke sungai. Walaupun Allah menjanjikan inna radduhu ilaiki, Allah berjanji bahwa Nabi Musa akan kembali kepada ibunya, ya kan? Walaupun ada jaminan itu, tapi
Tapi gimana ceritanya? Dibuang ke kali, balik lagi. Kalau kali itu adalah mengalir dari tempat saya ini ke arah sini kanan, gitu ya, anggaplah begitu. Yang namanya air kan mengalir sana, balik lagi nggak ngalirnya? Nggak akan balik lagi kan? Nah kalau dibuang ke sini, bagaimana dia bisa balik lagi? Sebenarnya nggak ketemu ini. Tetapi karena yakin, ya sudah, buang juga di sungai. Meskipun pada akhirnya terbukti anak itu kembali kepada ibu Nabi Musa dan disusui oleh ibu Nabi Musa, tapi bukan sebagai secara lahiriah, bukan sebagai anaknya, dan ibu Nabi Musa bukan sebagai ibunya, tapi sebagai petugas yang dibayar oleh istana Fir'aun untuk menyusui anak tersebut. Kenapa? Karena anak itu yang ditemukan tidak mau menyusu kepada perempuan manapun, baru mau menyusu setelah ketemu ibunya. Nah, tapi juga tetap sandiwara tetap melanjutkan. Ibu ini tidak boleh mengaku bahwa ini anaknya, jangan mengaku, mengekspresikan perasaannya bahwa ini anaknya pun tidak boleh. Kenapa? Kalau ketahuan, nasibnya apa? Bayi akan disebut dan ibu pun akan dibunuh, ya kan? Nah ini kepasrahan ini yang harus kita miliki. Nah sekarang kira-kira dalam konteks hati nurani itu kita bertanya pada diri kita sudah sampai belum ke tingkatan hati nurani kita terwarnai seperti itu, ya kan? Ya kalau belum berarti kita harus berproses menuju itu. Bahwa kalau memang ini ajaran Allah, ini kehendak Allah, ini maunya Allah, walaupun sepertinya tidak logis, walaupun sepertinya tidak masuk akal, karena ini kehendak Allah sudah jalan. Itu namanya hati nurani kita sudah tersibugh oleh agama kita. Nah kalau belum seperti itu, berarti belum tersibugh, gitu ya. Berarti belum. Oke, itu hati nurani. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, terwarnai aspek apa tadi? Jiwa kita. Jiwa itu adalah hal-hal yang bicara tentang masalah perasaan. Sedih, gembira itu perasaan kan? Suka, duka, riang. Apa lawannya riang? Hah? Gundah gulana, perasaan galau dan sebagainya gitu ya. Nah, segala macam perasaan kita ini, kita pun perlu bertanya, apakah perasaan itu terwarnai oleh warna agama kita atau bukan? Kita bertanya. Kalau kita ingin menjadi muslim yang benar, seorang mukmin sejati, maka seluruh perasaan kita itu terwarnai secara kuat, secara mendalam oleh warna agama kita. Oleh warna agama kita. Bapak Ibu yang Allah, saya kasih contoh ya, cerita-cerita ini Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya mengait-ngaitkan saja ya. Pernah dengar cerita tentang tukang sihir Fir'aun yang kemudian beriman pada Nabi Musa? Pernah kan? Ya. Jadi saya cerita yang sudah diketahui saja, nanti dicari sendiri ceritanya. Tapi saya ingin menggarisbawahi aspek terwarnainya perasaan ya. Menurut Fir'aun dan bala tentaranya, kemukjizatan yang dimiliki Nabi Musa, yaitu tongkat berubah jadi ular, itu adalah ilmu sihir. Itu adalah ilmu sihir. Nah, pada zaman itu banyak tukang sihir. Banyak tukang sihir. Fir'aun ingin mengalahkan Nabi Musa dengan cara kemukjizatan Nabi Musa AS diadu dengan sihir atau para tukang sihir zaman itu. Maka tukang-tukang sihir itu dipanggil oleh Fir'aun, dikumpulkan, diberi penjelasan, diberi arahan apa maksud mereka diundang. Maksudnya adalah untuk menandingi sihir Nabi Musa AS. Maka tukang sihir itu membuat syarat, boleh kami menandingi sihir Musa itu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kumpulkan seluruh rakyat, kumpulkan
seluruh rakyat supaya menyaksikan agar kekalahan dia nanti disaksikan oleh banyak orang. Syarat yang lain, pertandingan antara kami dan Nabi Musa itu dilakukan di waktu duha, waktu pagi. Jadi sihir yang dimiliki oleh para tukang sihir Fir'aun itu, efek sihirnya itu akan berlipat ganda. Efek sihirnya berlipat ganda karena faktor waktu pagi, karena faktor waktu duha. Ya. Nah, kemudian setelah kata Fir'aun, kita penuhi semua. Tukang sihirnya ngomong lagi, kalau kami menang, apa yang akan kami dapatkan? Kalau kami menang, kami akan dapat apa? Jadi lihat ya. Jadi perasaan tukang sihir sebelum beriman adalah kalau menang dapat apa? A'inna lana ajran in kunna nanul walibin. Kata Fir'aun, oh gampang itu. Kalian semuanya bukan hanya mendapatkan upah kalau menang, tapi akan menjadi, kalau bahasa politik sekarang itu inner circle saya. Gitu ya. Akan jadi orang-orang yang berada di sekeliling Fir'aun. Sudah, maka pertandingan dimulai. Dan mereka senang, tukang sihir itu senang, kenapa? Karena akan menjadi orang-orang yang hidupnya di sekeliling Fir'aun dengan seluruh kemegahan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Pertandingan dimulai. Singkat cerita, begitu mereka sudah mengeluarkan tali-talinya seperti ular, Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular besar. Semua tali itu dimakan oleh ular. Maka melihat kehebatan kemusyatan Nabi Musa ini, kesimpulan tukang sihir ini bukan sihir. Kenapa? Ada banyak tanda, diantaranya Nabi Musa sendiri takut dan ngeri melihat ularnya. Kalau tukang sihir, dia tidak akan takut dengan permainan sihirnya. Oh, itu mainan dia, ya kan? Tapi Nabi Musa kelihatan kengerian juga, begitu. Dan juga sehebat-hebat sihir apapun, peristiwanya tidak akan seperti itu. Semua tali teman itu dimakan oleh ular, nggak akan terjadi seperti itu, ya kan? Nah, maka spontanitas saja, tanpa bisa dicegah oleh diri mereka sendiri, para tukang sihir itu sujud kepada Allah, menyatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa AS. Begitu mereka spontanitas sujud beriman itu, Fir'aun marah karena merasa dipecundangi oleh mereka. Ya. Dalam kemarahannya, Fir'aun mengancam mereka. Tadinya Fir'aun menjanji ngasih kedudukan, sekarang mengancam bahwa karena kalian telah mempecundangi saya, kata Fir'aun, maka kalian semua akan aku tangkap, lalu masing-masing akan dibunuh dengan cara disalib. Disalibnya bukan disalib di kayu, tapi di batang-batang kurma secara langsung, dan mereka dibiarkan mati dalam keadaan seperti itu. Ini kan ancaman yang mengerikan, yang menakutkan, yang mengaduk-aduk perasaan mereka. Tapi apa jawaban tukang sihir? Apa jawaban tukang sihir saat diancam begitu? Jawabannya adalah faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silahkan kalian putuskan apa yang ingin kalian putuskan. Silahkan hukum apa yang kamu kehendaki untuk hukum kami, Fir'aun. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami pun tidak menarik mundur keyakinan dan keimanan kami tentang hukuman disalib sampai mati. Itu hanyalah hukuman fisik kami saja. Itu hanyalah hukuman fisik kami saja di dunia ini. Sedangkan di akhirat nanti nasib kami tidaklah seperti itu. Nah, pertanyaannya itu kan satu majelis, itu kan satu forum, ya kan? Apa membuat mereka tadinya begitu nafsu kepada kedudukan, kepada jabatan, kepada uang, kepada upah, lalu berubah menjadi tidak takut mati saat diancam? Apa membuat mereka berubah? Keimanan, kan? Tapi keimanan yang sampai ke tingkat mewarnai, keimanan sampai ke tingkat mewarnai perasaan-perasaan mereka. Nah, mungkin cerita tukang sihir itu begitu cepat pewarnaannya. Nah, kalau kita bagaimana? Ya, kita harus mentarbiyah diri kita agar perasaan-perasaan kita itu mengikuti kehendak dan maunya agama kita. Kehendak dan maunya agama kita. Contoh lain ya. Ini bapak-bapak yang kelihatan oleh saya nih, laki-laki.
sebagai laki-laki kalau ketemu perempuan cantik, gimana perasaan? Tertarik ya? Normal, normal betul. Kan? Tertarik ya? Pasti tertarik. Apalagi kalau ketemunya berduaan di kamar, gimana? Matin saklar. Hah? Jawaban tepat mungkin tidak bisa dikendalikan, ya kan? Kan begitu ya? Nah. Sekarang saya kasih cerita lagi bagaimana keimanan agama itu merubah perasaan. Merubah apa? Bukan membunuh ya, bukan membunuh ya, dan bukan mematikan, tapi merubah perasaan. Di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam itu statusnya hanyalah seorang budak. Budak itu lebih rendah daripada pembantu. Budak itu tugasnya adalah menuruti kemauan tuannya tanpa resep. Apa kata tuan? Itu budak. Status Nabi Yusuf alaihissalam di zamannya hanyalah seorang budak. Tuh. Kedua, sang budak ini bahasa kasarnya dijebak oleh tuan putrinya, dijebak masuk ke kamarnya, kamar yang sangat pribadi, kamar yang sangat pribadi. Yang untuk sampai ke kamar itu harus melewati banyak pintu, saking secretnya itu kamar. Untuk sampai ke tingkat itu harus melewati banyak pintu, baru sampai ke tempat yang sangat secret itu. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak untuk masuk di sini, Nah, setelah masuk di situ, ternyata di situ sudah ada tuan putrinya, dan dia mengatakan, Yusuf, kamu kan budak saya, kamu harus menuruti kemauan saya, gitu ya. Dan tempat ini sudah saya amankan seaman-amannya. Jadi kamu budak harus menuruti kemauan saya. Tempat ini seaman-amannya. Yang punya mau siapa? Tuan putri, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang punya mau tuan putrinya. Dan tuan putrinya itu adalah penguasa pada zaman itu. Walaupun sebenarnya yang berkuasa itu suaminya, tapi ya sudah lazim dari zaman dulu sampai sekarang. Ada penguasa di atas penguasa, ya kan? Ada penguasa di atas penguasa. Siapa? Yang putri penguasa, ya kan? Seseorang tuh boleh gagah di luar, ya kan? Sebagai seorang panglima perang, tapi kalau udah masuk dalam rumah ada lebih berkuasa dari dirinya. Siapa? Istrinya. Ya gitu ya kan? Nah sekarang punya mau tuan putrinya. Nah bagaimana suaminya nanti? Kalau tahu bagaimana? Itu bisa diatur. Kira-kira begitu kan? Nah itu posisi Nabi Yusuf waktu itu masih sangat muda. Artinya dari sisi gejolak itu luar biasa sebagai muda, manusia normal yang sangat sehat, ya kan? Sangat sehat. Kemudian juga, ya, kalau misalnya terbongkar rahasia itu, bukankah Nabi Yusuf hanyalah seorang korban? Betul nggak? Dia korban, dia bukan apa? Bukan pelaku, dia korban. Artinya banyak sisi kelemahan secara kedudukan yang dalam tertib boleh mengamankan Nabi Yusuf di depan hukum, ya kan? Banyak itu. Tetapi kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau memenuhi keinginan tuan putrinya? Kenapa? Karena perasaan, bukan dia tidak punya rasa tertarik pada perempuan, bukan, ada, normal, bahkan sehat. Tapi warna agama, warna iman yang dimiliki telah mengarahkan warna lain. Bukan saja Nabi Yusuf tidak mau, tetapi menasihati tuan putrinya, mengatakan qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihul zalimun. Bahkan sampai ke tingkat Nabi Yusuf AS kabur dari ruangan itu dan dikejar atau dipaksa oleh tuan putrinya dan tetap kabur. Nah,
yang menarik itu adalah ini kan masuk ke tempat itu tadi melewati banyak pintu. Kenapa pada saat Nabi Yusuf AS kabur semua pintu itu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci? Sebagian tafsir mengatakan itu dibuka oleh Allah SWT. Sehingga Nabi Yusuf bisa kabur. Kecuali pintu terakhir, pintu paling luar. Itu pada saat Nabi Yusuf mau keluar tetap tidak terbuka, tetap terkunci. Sehingga Nabi Yusuf tertangkap oleh tuan putrinya, tertangkapnya dari belakang dan bajunya robek. Tapi begitu baju robek, tiba-tiba saja pintu terbuka. Begitu dibuka, suaminya, tuan putrinya ada di depan pintu. Cerita tidak usah lanjutkan ya. Saya ingin menggarisbawahi, Pak. Apa yang membuat Nabi Yusuf AS seperti itu? Karena keimanan agama yang dia miliki telah mewarnai sedemikian rupa sampai ke tingkat perasaannya. Bukan tidak normal, sehat. Tetapi ada sesuatu lebih hebat dari sekedar sehat, yaitu keimanan yang telah mewarnai sedemikian rupa. Gitu ya. Oke. Satu lagi adalah perilaku, ya, dilakukan oleh fisik kita. Bapak Ibu yang dilakukan Allah Taala. Nah, keimanan atau agama yang kita miliki itu harus mewarnai sampai ke tingkat perilaku kita. Tapi begini, perilaku itu bisa terjadi bukan karena warna tadi. Artinya bisa dibuat-buat. Gitu. Orang yang sebenarnya tidak sholat bisa tampil sholat. Betul? Itu artinya sholat yang tidak terwarnai. Artinya. Ya sholat, tapi apa? Sholat yang tidak terwarnai. Terus terang mohon maaf ya, bukan bermaksud buruk. Saya pernah melakukan itu. Sholat tanpa niat. Gara-garanya saya disuruh menjemput penceramah menuju Quran di kampung saya. Penceramahnya dari desa lain. Pas saya jemput ke sana, ternyata yang dijemput sudah pergi ke masjid untuk sholat tarawih. Nah, akhirnya saya menyusul ke masjid untuk menjemput, tapi nggak bisa rupanya, yang dijemput ada di depan. Padahal maksud saya mau saya bawa sekalian, kan? Sholat tarawihnya nantilah, gitu ya. Sudah di depan, akhirnya saya masuk masjid ikut sholat tarawih. Nah, tapi ternyata itu Pak, tarawihnya itu saya sudah membaca dengan cara yang tercepat dan tersingkat, kan? Rukuk itu paling singkat apa? Subhanallah, gitu kan? Sujud paling singkat apa? Semua itu udah paling singkat. Baca Fatihah saya satu napas masih ketinggalan, Pak. Saking cepatnya imam itu, ya. Saya baru baca oh itu, saya kejar rukuk, dia sudah sujud. Saya kejar sujud, dia sudah berdiri. Dalam hati saya ini mah bukan sholat, ya kan? Tapi kalau saya nggak sholat, saya diem di masjid nanti dikira mau nyuri motor, kan? Nah, semua orang pada sholat kenapa, Pak? Diem saja di belakang, jangan-jangan itu mau nyuri motor, kan? Akhirnya jalan keluarnya gimana, Pak? Ya sudahlah, ikut bergerak tapi tidak niat. Maksud saya, kan? Kalau hanya aspek gerakan saja, itu belum tentu merupakan pewarnaan. Gitu ya, itu bisa dibuat-buat, itu bisa sandiwara, itu bisa drama, itu bisa acting, dan banyak orang bisa dibuat acting begitu. Apalagi kalau ada sutradaranya, ya kan? Oh, itu bisa. Orang yang sudah nggak sedih bisa menangis, ya kan? Orang sudah tidak bergembira bisa tertawa, kan begitu. Nah, ini yang lahiriah. Nah, yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu yang bermustalah, kalau kita mengamalkan Islam kita yang bersifat lahiriah, amal fisik, hendaklah amal itu merupakan ekspresi dari warna kita yang sebenarnya. Gitu. Ekspresi dari warna kita yang sebenarnya, jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Yang dibuat-buat itu juga disyaratkan oleh hadis Nabi. Sholat orang munafik itu seperti apa Rasulullah? Rasulullah bersabda, sholatnya orang munafik itu gambarannya itu seperti ayam yang notol makanan. Dan bukan ayam betina lagi, ayam jantan. Ya, karena keriging. Sholat orang munafik itu seperti ayam jantan yang notol makanan.
Apa bedanya Pak? Ayam jantan dan ayam betina saat totol makanan. Apa bedanya? Kalau ayam betina itu notolnya beneran. Notolnya apa? Beneran. Dan yang ditotol itu ditelan beneran. Gitu. Kalau notolnya ayam jantan itu tidak selalu beneran. Itu ngapusi. Nah, kalau ngapusi. Bohongin. Ya. Ada yang ahli perbinatangan itu mengatakannya ada 8 sifat buruk. Ada 8 sifat buruk yang ada apa? Ada 8 sifat buruk terjadi pada ayam jantan. Nah, salah satunya adalah tukang ngapusi. Gitu. Ya. Gimana ngapusinya? Kalau ada ayam jantan dia lihat banyak betina di tempat jauh itu, dia nggak mau datang ke tempat betina. Ayam jantan nggak mau datang, tapi dia nonton makanan, ya. Nonton gitu, sehingga betina-betina itu pada datang. Begitu datang nggak ada makanan, padahal yang perlu dia saja. Gitu. Nah, itu salah satu sifat buruk ayam jago, ya. Ya bisa. Nah, sholatnya orang munafik itu seperti itu. Di samping yang ditotol bohongan, notolnya juga cepet. Nah, gimana? Kira-kira kalau sholat seperti notol ayam tuh? Ya kayak saya tadi gitu ya. Tapi kalau saya kan nggak niat ya. Itu hanya supaya nggak ditangkap sebagai dan dituduh sebagai calon pencuri motor, ya kan? Mengamankan diri dengan cara begitu ya. Jadi kalau sholat, sholat bergerak ya. Tapi jangan sampai sholat itu begitu. Itu ya, hanya untuk bohongin, ya, bohongin bahwa supaya kelihatan sholat gitu, ya. Nah itu bisa dibohongin, tapi yang benar gimana? Apa yang dilakukan itu adalah merupakan ekspresi dan aktor saja, perasaan dari hatinya paling dalam. Memang itulah perwujudan dari warna yang ada pada dirinya. Nah, di ayat 138 surah Baqarah ini Allah berpesan ya, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Poin terakhir yang saya sampaikan adalah konteks ayat 138 surat Al-Baqarah ini, konteksnya adalah ada semacam, kalau bahasa sekarang bisnis itu rebutan franchise, kira-kira begitu. Siapa yang ori dan siapa yang KW gitu. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan mereka lah yang ori sebagai pewaris agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Muhammad SAW dengan agama Islamnya itu KW, kata mereka gitu. Ya. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa agama yang saya sampaikan adalah yang ori, ya kan? Yang sebenarnya. Nah, ini kan terjadi perselisihan antara Nabi Muhammad satu sisi dan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang dari Madinah pada waktu itu di sisi lain, dan juga orang-orang Nasrani di luar Madinah pada waktu itu. Allah bilang menurunkan wahyu ini, udahlah, gak usah ribut-ribut mana yang ori, mana yang kawin. Tolak ukurnya satu saja, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Ya, lihat saja siapa di antara kalian yang lebih ya, sebenar dan lebih mendalam dalam mewarnai dirinya dengan agama Allah. Siapa yang lebih benar? Nah, itulah yang ori. Sedangkan yang palsu itu adalah yang proses pewarnaannya tidak menyeluruh, proses pewarnaan tidak mendalam, dan hanyalah aksi-aksi luaran saja, tidak mendalam sedalam-dalamnya. Nah, diskusi terakhir ini juga bisa kita gunakan untuk pertanyaan identitas. Kira-kira dalam berislam ini kita masuk ori atau masuk KW kira-kira? Saya tidak minta bapak-bapak untuk menilai teman yang di kanannya atau di kirinya, depannya atau belakangnya. Tidak juga menilai saya atau menilai situ, ya kan? Nilailah apa? Diri sendiri. Kira-kira saya memenuhi itu kan? Warna Islam itu, warna iman itu mendarah daging dengan diri saya atau tidak? Dan sholat saya, bacaan Quran saya, zikir saya, termasuk juga kalau bawa tasbih begini, kemana-mana saya bawa tasbih, muter tasbih ini ori atau tahu? Gitu. Ini ori atau? Kita jawab diri kita masing-masing. Nah, tapi semoga
Semoga Allah berikan taufik, daya, kekuatan, bimbingan dan riayahnya pada kita sehingga kita semua bisa termasuk dalam kategori orang-orang yang tersibghah dengan agama dengan sebenar-benar sibghah. Sibghah Allah wa man ahsan wa man sibghah wa nahnu lahu. Amin. Itu bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau telah tadi diutarakan mengenai makna sibghah yang begitu luas dan begitu mendalam. Ustaz Musyafa, sebelum kita masuk sesi pertanyaan, saya ingin mengungkapkan bahwa infak yang terkumpul pada pekan kemarin sebesar Rp130.000 dan sekarang alhamdulillah sebesar Rp175.000. Syukran atas infaknya dan akan kami berikan untuk penerima peserta. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian mengenai tadi ada yang lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa materinya? Saya ingin bertanya, Ustaz. Ketika tadi Ustaz menceritakan tentang cerita Nabi, banyak kisah Nabi yang kemudian kita bertanya kepada diri kita. Kadang-kadang pertanyaannya adalah, itu kan Nabi, kita bukan Nabi ya. Akhirnya kita bersembunyi di balik cerita yang sebenarnya Allah menurunkan cerita itu untuk pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kawin dan ori. Mungkin kita semua paham bahwa dan meyakini bahwa agama lain mungkin adalah bukan ori. Islam lah yang original. Kemudian ternyata faktanya hari ini justru umat Islam yang kawin dan ada yang sudah ori. Artinya umatnya, orangnya, pengajaran, dan bagaimana kita menyikapi masalah umat Islam pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, terima kasih ya. Jadi kisah-kisah yang Allah SWT suguhkan kepada kita itu untuk apa ya? Satu, bahwa itu bukan sesuatu mustahil untuk kita raih, gitu ya. Nah, karena maksudnya adalah itu jangan, logikanya jangan dibalik, dia nabi. Kita mengatakan dia nabi itu kan setelah finish status dia sebagai nabi, betul kan? Karena sudah selesai cerita itu kan. Tapi pada zamannya, di depan umatnya, kenabian para nabi itu sudah finish belum? Dalam pandangan masyarakatnya belum kan? Begitu. Kan ada sebagian dari mereka mungkin juga masih mempertanyakan benar atau tidak, ya kan? Bahkan masih terus bertanya sampai mati. Nggak ada yang tidak beriman, ada begitu kan? Nah, jadi untuk menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil, ada prestasi itu bisa diraih. Inilah rahasia kenapa para nabi dan rasul itu bukan malaikat, tetapi apa? Manusia seperti kita. Artinya kamu dengan dia manusia bisa meraih prestasi yang tidak mustahil untuk sampai ke tingkatan itu. Ya. Itu satu. Yang kedua juga, ya, cerita itu kalau disebutkan lengkap, edisinya itu lengkap. Seperti kalau kita membuat cerita itu kan ada tokoh namanya, tokoh cerita, dan ada namanya environment, ya kan? Lingkungan yang dimana peristiwa itu terjadi dengan seluruh dinamika yang ada. Dan Allah kan bukannya begitu. Untuk kita lihat juga lingkungan, situasi, tingkat kesulitan, kerumitan. Nah, kalau kita buat cerpen itu ada namanya ada puncak, ya kan? Kalau buat film kan juga begitu kan, ada tingkat apa namanya? Puncak ketegangannya kan harus dibuat gitu. Bahwa dengan suasana seperti itu ternyata dia bisa lolos. Nah, kenapa dibuat edisi lengkap seperti ini? Karena memang ya kita kan berada di situasi juga. Nah, maka kita berkaca dengan situasi itu. Kalau dia dengan kesulitan seperti itu, dia berusaha meraih sukses seperti itu. Saya dengan tingkat kerumitan seperti ini, ya, kita harus membuat sukses yang seperti apa? Kan gitu.
Jadi logikanya jangan dibuat begitu tadi. Itu kan Nabi, ya, maklum lah. Gitu. Nabi itu sudah final ceritanya kepada kita. Tapi dalam sebagai proses itu contoh yang perlu kita lakukan. Ya. Gitu. Dan itu cerita nyata ya, bukan skenario yang dibuat, fiktif. Ya. Jadi memahaminya harus begitu ya. Nah, saya memilih cita-cita Nabi itu karena memang sudah diketahui oleh bapak-bapak. Walaupun saya juga punya cerita-cerita lain. Nah, cuma kalau saya ceritakan itu mungkin karena tokoh-tokohnya nggak dikenal, khawatirnya nanti pas saya cerita ngantuk itu nanti tanya cerita apaan tadi, itu susah juga ya. Tapi kalau saya angkat cerita yang sudah dikenal, misalnya tadi terlalu sedikit itu ya edisinya masih ketangkap lah edisinya. Itu maksud saya. Nah, tentang umat Islam dan masalah ori kawin dan sebagainya. Jadi saya kira kan sekarang juga banyak di antara kita itu terperangkap pada pertanyaan seperti itu. Dalam arti sebenarnya kita ini benar atau enggak sih? Atau jangan-jangan orang lain yang benar, kita yang salah, gitu ya. Jadi bersikapnya ya udah begitu saja, nggak apa-apa. Ini kita benar atau enggak sih? Nah, tapi jawabannya itu penting. Udahlah, nggak usah peduli dengan masalah mana yang benar, mana yang salah, mana yang kawin, mana yang asesmennya kan di sini. Tolak ukurnya kan di sini. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa man. Dan ini terjadi bukan hanya dalam konteks Islam dan non-Muslimnya. Di internal umat Islam pun sering terjadi begitu kan. Kelompok ini mengatakan Islam kamilah yang benar. Ini mengatakan enggak, bukan dia, kamilah yang benar, kan? Udah nggak usah ribut, siapa benar karena hakimnya nggak ada. Gitu. Tapi hakimnya itu Allah yang akan menghukum nanti di akhirat. Tapi di dunia Allah sudah dapat asesmen, tolak ukur, sibghatullah. Manakah di antara kalian yang sibghahnya lebih baik? Sama dengan nama-nama yang di dalam Islam dulu itu kan. Sesama sekarang kan istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu diklaim banyak orang. Masing-masing mengatakan kamilah Pak. Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yang lain itu tidak sebenarnya. Tidak usah ribut itu. Ya. Gunakan saja tolak ukurnya yang ada. Apa tolak ukurnya? Namanya juga Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ahl itu artinya pemilik, sunnah itu apa? Mengikuti sunnah, maksudnya ajaran yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran yang diwariskan oleh para sahabatnya. Wal Jamaah itu adalah jamaah saat kaum muslimin masih bersatu sebelum bercerai-berai, sebelum pecah belah. Cocok nggak dengan standar itu? Cocok tidak? Jadi nama itu bukan plan atau papan nama yang kalau sudah dipasang di situ dan sudah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman dan HAM, orang itu boleh pasang lagi, bukan itu. Tapi nama itu adalah ekspresi dari suatu sifat, kriteria. Nah, konteks ini udah begitu, sibghatullah, yaitu makanya jawaban Allah itu sibghatullah. Ya, di ayat sebelumnya kan qalu quluhu dan au nasara tahtadu, bahwa yang dapat hidayah itu siapa? Adalah yang mengatakan Nasara atau yang mengatakan Yahudi. Itulah yang mendapat hidayah. Dijawab oleh Allah, ya. Jawabannya bukan itu, tapi sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu. Jadi begitu. Oleh karena itu kalau kita sebagai bersikapnya bagaimana? Bersikapnya ke situ. Saya harus mewarnai diri saya sedalam-dalamnya. Ajaran ini harus mendarah daging pada saya sampai mewarnai hati nurani saya, perasaan dan jiwa saya, baru kemudian perilaku dan aspek-aspek sifatnya tindakan-tindakan saya. Begitu. Saya nanya terakhir. Jadi di sebuah situs Ustaz di artikel pernah menulis sebuah artikel gitu kan. Bolehnya bercampur antara niat dunia dengan akhirat. Di situ ada peristiwa haji, orang gitu apa dagang berangkat haji. Kemudian ada makalah yang menyatakan beda jauh antara orang yang bekerja dunia tapi untuk akhirat dengan orang yang bekerja akhirat untuk dunia. Ini masalah niat tercampur ya. Nah, niat tercampur. Jadi
kira-kira beginilah ya. Kalau kita kaitkan itu dengan masalah pewarnaan. Kalau kita dituntut menghadirkan suatu warna, misalnya, tolong besok bawa kue lapis, yang biasa warna-warna lapis ya, lapis, gitu. Apa lapisnya? Ya merah putih, misalnya gitu ya. Nah, maka masing-masing jamaah bawa lapis. Ya. Ada merahnya tuh terang, gitu. Ada merahnya tuh merahnya merah yang agak kusam, ya. Nah, kaitannya di sini adalah kira-kira yang diterima lapis yang mana? Begitu. Nah, kata panitia yang memerintahkan tuh, pokoknya selama ada merah dan putihnya kita terima, kan gitu. Ya, berarti kan. Nah, kira-kira dalam konteks tadi, pertanyaan tadi adalah kalau saya haji atau saya beribadah, tapi nggak semua ibadah ya, ibadah-ibadah tertentu yang contoh gampang itu haji. Tapi di samping saya niat haji, juga ada niat berdagang saat haji, gitu. Haji saya sah atau tidak? Nah, gitu kan? Maka jawabannya tergantung tingkat campurannya itu, gitu. Tingkat campurannya itu. Misalnya gini, haji itu yang substansi apa? Haji yang substansi Arafah sama rukun-rukun yang lain. Tapi kan kita pergi haji orang Indonesia kalau ikut Kemenak berapa hari? 40 hari itu apakah semuanya haji? Enggak kan? Yang haji itu kan ya paling kalau dihitung hari itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Udah. Di luar itu sudah bukan haji. Nah, saat sudah bukan haji itu, daripada cuma nunggu waktu sholat masjid, selesai balik lagi ke tempat penginapan, istirahat. Nah, kalau misalnya berangkat dari sini juga bawa dagangan, dagangan macam-macam dagangannya ya kan? Madu. Kebanyakan orang Indonesia ini kan, tasbih, lalu batu-batu ake ya kan? Nanti untuk oleh-oleh kata orang belinya di Mekah, padahal batunya dari Lebak Bulus ya, dari Lebak juga. Nah, itu hajinya sah atau tidak, gitu kan? Nah, dari rumah ada, niatnya di mana? Kan dari rumah udah bawa barang dagangan itu kan? Nah, di situ para ulama membahas ya, campuran niat yang seperti itu tidak selama tidak merusak niat intinya masih sah. Gitu. Contoh lain, mudah lagi. Bapak-bapak pagi-pagi mau berangkat ke kantor, mandi kan? Mandi ya? Nah, mandi itu antara niat ibadah dengan niat tidak ibadah, mandinya sama nggak? Mandinya sama, ya kan? Nah, bedanya apa? Bedanya kalau niat ibadah dapat pahala, kalau tidak niat ibadah nggak dapat pahala. Nah, sekarang kalau tercampur, ya niat ibadah tapi ada niat lainnya juga. Apa namanya? Ibadahnya saya niat mandi karena hari ini hari Jumat sekaligus niat mandi Jumat. Itu ibadah kan? Nah, tapi juga badan ini biar seger juga. Seger itu dunia apa ibadah? Dunia kan? Nah, boleh nggak tercampur seperti ini? Boleh tercampur seperti ini, gitu, ya kan? Jadi ada memang niat-niat yang mencampuri niatnya itu, tapi tidak mengganggu dan tetap boleh, gitu ya. Nah, bahkan satu perbuatan bisa lebih dari satu niatnya. Ya, ini hari Jumat nih, ya niat mandi junub, ya niat mandi Jumat, gitu ya. Ya niat apa lagi? Biasa. Nah, biar badannya seger, ya kan? Nah, ini niat yang tidak kontradiktif, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat supaya terlihat oleh atasan saya sebagai apa? Ahli ibadah, biar karir saya naik, ya ini mengganggu jelas. Ya, kenapa? Karena untuk sholat harus hanya karena Allah SWT, gitu ya. Jadi ada memang bagian-bagian dari ajaran agama yang membuat niat selain karena Allah itu tetap bisa diterima. Tapi ada juga yang sudah tidak bisa diterima sama sekali, gitu.
Oke. Baik, terakhir Ustaz, mohon doanya untuk kita semua agar kebaikan jauh lebih baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'aana. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اجعلنا هداة مهتدين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك وفضلك يا اكرم الاكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hikmah dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati Pak makanannya dulu.